Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan sesuatu itu dari Allah, atau dia beribadah agar Allah menghindarkan dengan sebab taat itu akan datangnya bala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil izzati wal 'azamah fa'abadahul 'arifun qiyaman bi huquqir rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man 'arafahu wa syahadah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-ma'rufi bis samaha wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tis'un minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-90 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubah fama qama bihaqqi awsafih. Yang artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan sesuatu itu dari Allah, atau dia beribadah agar Allah menghindarkan dengan sebab taat itu akan datangnya bala, maka tidaklah dia mendirikan dengan hak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hikmah yang terdahulu telah disebutkan bahwasanya orang yang taat kepada Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang segera, yaitu balasan-balasan yang diterima di dalam dunia ini, dan lagi dia akan dibalas Allah dengan balasan yang disimpan untuk hari akhirat kelak. Nah, itu pembicaraan tentang hikmah yang sebelumnya. Maka dalam hikmah yang ke-90 ini beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah,
atau agar Allah menjauhkan daripadanya akan datangnya bala, maka tidaklah dia mendirikan dengan hak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man abadallaha ta'ala li syai'in yarjuhu minhu fid dunya kasa'atir rizki wa tayyibil ma'isah aw fil akhirah kal jannati wa na'imiha aw liyadfa'a anhu bi ta'atihi wurudal uqubah fid dunya kadaikir rizki wal amrad wa ghairihima aw fil akhirah kan nar wa nakalih fama qama bihaqqi awsafir rububiyyah allati hiya al-'azamah wal kibriya wal 'izzatu wal ghina wa jami'u awsafil kamal wa nu'util jalali wal jamal. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, baik sembahyang, puasa, menuntut ilmu, naik haji, umrah, dan lain-lainnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena, artinya terdorong oleh sesuatu yang dia harapkan sesuatu itu daripada Allah, seperti keluasan rezeki, baiknya penghidupan, atau di akhirat seperti surga dan kenikmatannya, atau agar Allah hindarkan daripadanya dengan taat itu datangnya bala dalam dunia, seperti sempitnya rezeki, penyakit-penyakit dan selain keduanya, atau di akhirat seperti neraka dan siksanya. Maka orang yang beribadah dengan demikian, orang yang beribadah dengan terdorong, termotivasi oleh yang demikian, maka dia tidaklah mendirikan dengan hak sifat-sifat ketuhanan yang itu adalah kebesaran, kemuliaan, kekayaan, dan sekalian sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran dan keelokan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang ini beribadah kepada Allah termotivasi sesuatu yang dia harapkan Allah memberikan sesuatu itu padanya, baik di dunia atau akhirat. Atau orang ini beribadah kepada Allah termotivasi, terdorong agar Allah jauhkan dia dari bala dan bencana. Maka orang yang seperti ini, orang ini ibadahnya tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan sempurna. Orang baca Yasin dengan terdorong agar Allah menjauhkan bala daripadanya. Nah, ini membaca Yasin ibadah, tapi terdorong oleh keinginan agar Allah jauhkan bala daripadanya. Nah, maka ini membaca Yasin adalah satu ibadah yang tidak sempurna, satu ibadah yang cacat atau cedera, karena terdorong oleh sesuatu yang ada, sesuatu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fannasu fi ibadatillahi ta'ala bi'atibari ikhlasihim ala thalathati aqsam. Maka bermula manusia pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengiktibar keikhlasan mereka itu
terbagi 3 macam golongan manusia. Faminhum may ya'budullah khaufan min 'iqabih ajilan aw ajila aw tama'an fi rahmatih wa hifzih ajilan aw ajila wa hum min awamil muslimin fa ibadatuhum ma'lulatun madkhulah. Maka sebagian dari manusia, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut dari siksa Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena takut terhadap ancaman Allah, baik di dunia atau akhirat. Atau dia beribadah itu karena ingin dapat rahmat dan lindungan Allah di dunia atau akhirat. Wahum min awamil muslimin, maka orang seperti itu adalah golongan orang awam daripada kaum muslimin. Artinya orang ini beribadah surga nang ditujunya. Orang ini beribadah supaya jangan masuk neraka. Orang ini beribadah tujuan supaya dalam dunia dia dilindungi oleh Allah. Orang ini beribadah supaya dalam dunia dia mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Nah, ini adalah cara perilaku beribadahnya orang awam. Fa ibadatuhu ma'lulatun madkhulah, maka ibadah mereka ini sakit dan cedera. Arti ibadahnya itu kada sempurna. Ibadahnya itu kada sempurna. Ibadahnya itu murah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang apapun bila sakit, bila cedera, tentu itu murah. Nah, jadi ibadah-ibadah orang awam yang seperti demikian, maka itu ibadahnya nilainya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihim qala alaihi salatu wassalam, dan pada mereka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulan nar ma sajada lillah sajid. Ujar Nabi, andai kata tidak ada api neraka, niscaya tidak ada sujud bagi Allah seseorang yang sujud. Ini orang-orang awam. Jakanya kada ada neraka, kada bisa bayangan orang awam ini. Kada bisa bayangan ini. Cuma karena takutan masuk neraka, lalu sembahyang, puasa, berzakat. Nah, karena takutan masuk neraka. Laulan nar ma sajada lillah sajid, jikalau tidak ada neraka, tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Nah, ini golongan tadi. Artinya golongan ini bukan golongan yang tidak baik, bukan. Cuma kurang baik. Kurang baik. Wa fihim aidan qala alaihi salatu wassalam, dan pada mereka itu pula Rasulullah bersabda, la yakun ahadukum kal abdisu in khafa hamila wala kal ajirisu illam yu'tal ujrah lam ya'mal. Janganlah kalian itu seperti seorang budak, seorang hamba yang jahat. Bila mana takut, dia beramal. Jadi beramalnya itu karena ketakutan, karena takut. Dan jangan pula kalian seperti seorang buruh yang jahat. Bila mana tidak diberi upah, dia tidak bekerja. Andai kata tidak ada surga yang dijanjikan Allah, belum tentu mereka sembahyang, belum tentu mereka umrah,
belum tentu mereka menuntut ilmu jikalau tidak dijanjikan surga oleh Allah. Nah, ini hamba Allah, hamba tapi hamba yang jahat. Hamba yang jahat. Wa fi Zabur, tersebut dalam kitab Zabur, wa man azlamu mimman abadani li jannatin aw li narin law lam akhluq jannatan wala nara alam akun ahlan li an uta'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku karena surga atau karena neraka. Jikalau tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan neraka, apakah aku ini tidak berhak untuk ditaati? Jadi Allah mengatakan bahwa itu orang yang zalim. Padahal ya Tuhan, aku ini walaupun kada ada surga, walaupun kada aku ciptakan neraka, aku ini tetap berhak untuk disembah. Karena Allah punya sifat segala-galanya kesempurnaan, kebesaran dan keelokan. Andai kata aku tidak ciptakan neraka, tidak aku ciptakan surga, mestinya aku ini tetap disembah. Karena sifat-sifat kebesarannya. Nah, jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah karena termotivasi, terdorong, keinginan surga atau dijauhkan dari neraka, maka itu ibadahnya tadi adalah kurang baik, kurang bagus. Qala Abu Hazim Al-Madani, inni la astahi min rabbi an a'budahu khawfan minal azab wa an a'budahu li jannah walakin a'buduhu mahabbatan lah. Abu Hazim Al-Madani berkata, sungguh aku malu dari Tuhanku bahwa aku beribadah itu karena takut daripada azabnya. Dan aku malu beribadah kepada Allah itu mengharapkan surganya Allah. Tetapi aku beribadah kepada Allah itu karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah golongan orang-orang awamul muslimin, orang yang kadang menuntut ilmu, orang yang hanya sekedar tahu tentang agama. Nah, mereka beribadah dengan demikian tadi caranya. Bila beribadah pasti ada untingannya. Bila beribadah ada aja yang diharapnya. Wa minhum man ya'budullaha ta'ala mahabbatan fi dhatihi wa syauqan ila liqa'ih la tama'an fi jannatihi wa hibzihi wa la khawfan min narihi wa nakalih fahumul muhibbun as-sairun. Sebagian manusia lagi ada yang beribadah kepada Allah itu karena cinta kepada Allah, rindu bertemu Allah, bukan mengingini surganya dan pemeliharaannya, bukan takut neraka dan azabnya. Maka inilah golongan yang disebut muhibbun as-sairun, pecinta-pecinta Allah yang masih berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini beribadah kepada Allah, dia ada menemukan kesenangan. Nah, dia beribadah kepada Allah ada menemukan kerinduan kepada Allah. Dia bukan mengharap surga, bukan takut neraka, kada. Cuma bila mana mereka beribadah, mereka ada ketenangan. Nah, mereka ada kerinduan kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang golongan muhibbun, golongan pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini bila hatinya gelisah, bila hatinya galau, ambil tasbih,
berzikir la ilaha illallah, la ilaha, karena dia menemukan ketenangan dalam zikir itu. Orang ini bila hatinya kada nyaman baca Quran, dia menemukan kenikmatan dalam baca Quran itu. Nah, ini orang-orang muhibbun. Wa minhum man ya'budullaha ta'ala sidqan fil 'ubudiyyah wa qiyaman bi huquqir rububiyyah wa humul muhibbun al 'arifun. Sebagian lagi di antara manusia orang yang beribadah kepada Allah itu karena membenarkan bagi kehambaannya dan melaksanakan hak Tuhannya. Itulah orang-orang yang cinta kepada Allah, al-arifun, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, ini yang paling hebat ini. Orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata karena Allah. Nah, kadang dia mencari kerinduan kepada Allah, kadang dia mencari ketenangan, apalagi surga neraka. Tapi dia beribadah kepada Allah semata-mata bahwa aku ini hamba yang mesti beribadah kepada Allah, dan Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Nah, kada ada yang lain daripada itu. Jadi orang ini beribadah kepada Allah karena merasa dirinya itu hamba, merasa bahwa Allah itu Tuhan. Itu aja. Kada ada motivasi lain, kada ada. Beribadah kada ada dorongan lain, kada ada. Setiap kali dia melakukan ibadah, sebabnya karenanya dia ini hamba, Allah Tuhan, dan hamba itu mesti mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu aja. Kada ada urusan lain. Inya sembahyang, terdorong oleh itu. Inya bersedekah, terdorong oleh itu. Inya umrah, terdorong oleh itu. Inya menuntut ilmu, terdorong oleh itu. Pokoknya aku melakukan ini karena aku ini hamba. Dan setiap hamba itu mesti patuh kepada Tuhannya. Nah, itu. Ini orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari kesusahan, dan Allah berikan dia rezeki daripada jalan yang tak terduga-duga. Nah, ini firman Allah. Siapa takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga dan keluar dari kesulitannya. Orang awam, mereka takwa kepada Allah, terdorong agar dapat rezeki yang tak terduga-duga. Itu orang awam. Ini Pak ibadat, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah, karena ujarnya bila demikian dia akan hidupnya nyaman, rezekinya melimpah ruah. Nah, itu orang awam. Mereka menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah dengan tujuan agar diberi Allah kenyamanan, rezeki dan lain-lainnya. Nah, ini golongan orang awam. Ini murah takwanya. Amun diberi Tuhan kesenangan juga, senangannya kada seberapa senang juga. Nilainya sedikit. Nah, yang kedua golongan muhibbun as-sairun. Mereka takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah karena dia cinta kepada Allah. Kan biasa orang yang cinta itu mematuhi apa-apa yang dikehendaki orang yang dicintainya. Kan kayak itu biasanya. Kalau kita cinta kepada orang, kita akan patuh kepada orang itu. Nah, ini golongan kedua, mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah karena cinta kepada Allah,
karena takut kalau cintanya putus. Dia takut kalau dia tidak dicintai lagi oleh Allah. Lalu dia berhati-hati dalam hidup, yang haram jauhinya, perintah laksanakannya, karena takutan kalau Allah kada cinta kepadanya. Nah, ini golongan yang nomor 2, artinya orang yang muhibbun tapi masih berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, golongan yang ketiga, dia menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, karena semata-mata aku adalah seorang hamba yang mesti patuh kepada Tuhannya. Nah, ini semata-mata merasakan dirinya nih hamba, Allah itu Tuhan, setiap hamba itu mesti mematuhi kepada Tuhannya, kada memandang lain daripada itu. Nah, padahal pekerjaannya sama, tetapi motivasinya beda, dorongannya beda, hasil didapat pun beda, pekerjaannya sama. Nah, contohnya lagi, Rasulullah SAW bersabda, suratul waqi'ah, suratul ghina. Ujar Nabi, surah waqi'ah yang ada dalam Quran itu adalah surah kaya, surah sugih. Faqra'uha, baca mun hendak sugih. Baca tiap malam surah waqi'ah mun hendak sugih. Wa'allimuha auladakum, ajarkan kepada anak-anak kamu. Surah waqi'ah. Orang-orang awamul muslimin, mereka tiap malam baca surah waqi'ah supaya sugih. Supaya sugih. Mereka ajarkan anak-anaknya baca waqi'ah, kamu hidup nyaman, hidup kamu kada fakir. Baca waqi'ah. Cuma harapannya supaya hidup ini jangan kekurangan rezeki, jangan kekurangan duit. Orang-orang yang golongan kedua, mereka baca surah waqi'ah, baca juga waqi'ah, tapi dorongannya bukan supaya sugih kada, karena mereka baca surah waqi'ah itu adalah membaca kalam Allah, kalam orang yang dia cintai. Lalu dia merasakan ada kenikmatan, ada kenyamanan dalam membaca waqi'ah itu. Ini golongan muhibbin. Yang ketiga, golongan yang paling tinggi, dia baca surah waqi'ah karena ini adalah kalam Tuhanku dan aku seorang hamba mesti membaca surat dari Tuhanku. Karena ada tujuan-tujuan lain daripada itu. Nah, ini golongan yang ketiga. Baca surah waqi'ah, ini perintah Allah. Aku hamba mesti patuh kepada perintah. Nah, kayak itu aja. Ini sudah orang makrifat macam itu. Kenapa sembahyang? Ini sembahyang perintah Allah, kulaksanakan. Kada mengharapkan surga apa kada ada. Ini perintah Allah, kulaksanakan sembahyang. Nah, kalau macam itu perilaku kita, motivasi kita beribadah, berarti kita memakai motivasi orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahi ayyuhal insan an tatluba ajran ala ibadatik, malulah engkau wahai manusia bahwa engkau meminta upah atas ibadah itu. Mestinya kita malu. Nah, kita minta ganjaran atas ibadah itu. Mestinya malu. Warfa' himmataka anil huzuz subbat lakal huzuz. Tinggikan keinginan engkau dari kepentingan-kepentingan surga, neraka dan lain-lainnya. Niscaya ditumpahkan bagi engkau kepentingan-kepentingan itu. Nah, artinya kalau orang tuh baca Quran, baca surah waqi'ah, atau ia takwa kepada Allah semata-mata karena dia hamba Allah dan yang menyuruh nih Tuhan adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia baca Quran, dia takwa kepada Allah,
akan Allah tumpahkan baginya bagian-bagian seperti yang diingini oleh orang-orang awam tadi, bahkan lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang-orang awam tadi. Orang awam baca surah Waqiah, berduit inya, berduit, karena tujuannya memang itu. Nah, orang ini kada tujuan apa-apa, dia baca Waqiah juga, tapi Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada orang ini. Beda dengan rezeki yang diberikan Allah kepada orang yang awam tadi, lebih banyak, bahkan sampai kepada anak cucu cicit intahnya diberikan Allah rezekinya, diberikan Allah keluasan nikmatnya berkat berkat keikhlasan yang murni dari nenek moyangnya yang dahulu itu. Sama orang awam tadi paling-paling segandinya seorang itu, anak cucunya kada sempat menikmati itu. Tapi kalau orang-orang yang ma'rifat kepada Allah ini, yang mana mereka beribadah semata-mata karena merasa dirinya hamba yang mesti beribadah, nah ini Allah berikan segala macam bagian-bagian yang abadi, yang sampai kepada anak cucunya menikmati bagian-bagian itu. Warfa himmataka anil huzuz subbat lakal huzuz. Angkatlah dari keinginan engkau, keinginan-keinginan, niscaya akan ditumpahkan bagi engkau bagian-bagian itu. Jadi umpamanya orang baca surah Waqiah dengan tujuan supaya dapat duit, diberi Tuhan duit 100.000, dapat duit enggak? Orang baca surah Waqiah tujuannya semata-mata menjunjung perintah Allah, 1 miliar Tuhan beri, mana akunnya? Allah tahu yang pertama ini mata duitan. Baca surah Waqiah nak di duit, beri Tuhan juga duit cuma 100.000, murah. Ada ini beribadah kepada Allah semata-mata karena dia hamba Allah. Setiap hamba wajib mengabdi kepada Tuhannya. Nah itu motivasi dirinya. Nah ini akan diberikan Allah harta, segala macam kenikmatan yang sampai anak cucu buyut intahnya akan mendapatkan bagian daripada itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kebiasaan salah kita, kebiasaan buruk kita, bila mana kita beribadah selalu mengharapkan ganjaran Allah, kita beribadah mengharapkan gantian dari Allah, maka itu kita tinggalkan. Nah kita rubah, setiap kali kita beribadah kita semata-mata itu menjunjung perintah Allah. Diberi Tuhan kakak ada tahu urusannya, ini perintah yang mesti kau laksanakan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang berlipat ganda itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-91 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusn al-khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, Allah bihusn al-khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, Allah bihusn al-khatimah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.